Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Budi Setiani, calon guru penggerak dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video tentang aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif dan praktek membuat keyakinan kelas. Latar belakang dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas sebagai berikut. Berdasarkan filosofi KHD bahwa murid adalah benih tanaman, guru sebagai petani, dan sekolah merupakan tanahnya, maka hendaklah diciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan tujuan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yaitu 1. Murid memahami proses pembuatan keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan budaya positif pada murid melalui keyakinan kelas. Tolak ukur dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yaitu 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas. 2. Murid melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lini masa kegiatan dalam aksi nyata ini 1. Meminta izin kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan aksi nyata. 2. Bersosialisasi pada teman sejawat tentang budaya positif. Berikut video tentang aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif dan praktik membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Demak. Dalam pembahasan modul 1.4 ini saya akan menyampaikan dari materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif ini juga diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, pertama mengenai konsep inti modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Pertama, konsep 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga diartikan belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, manusia, latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dalam kurikulum terbaru adalah KM. Profil pelajar Pancasila ini meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2 mandiri, 3 bernilai kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, 6 kreatif. Konsep yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Hal tersebut mengenai teori motivasi perilaku manusia bahwa kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga termasuk motivasi eksternal. Sedangkan yang 3, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif dari budaya positif ini. Nah, ini biasanya tindakan guru yang kita lakukan. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengisi dari kolom tersebut hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tidak pernah karena tidak punya lapangan basket. Lapangan sekolah tentunya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu bisa memilih itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket? Hukuman. Murid diminta untuk push up? Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cocoknya pas apa tadi dari jawaban-jawaban yang telah Bapak Ibu guru tadi berikan. Satu betul ya tadi yang mencatat 100 kali itu merupakan
hukuman lari mengelilingi, hukuman murid diminta untuk push up, hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, betul. Membersihkan tumpahan air, murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam. Tadi rebutan ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ternyata hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, konsekuensi. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu guru juga bisa membedakan mana itu hukuman dan mana yang konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini tadi, walaupun sudah bisa membedakan, oh ada pernyataan seperti ini masuk hukuman, oh ini termasuk konsekuensinya. Yang dinamakan hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan yang konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ternyata baik hukuman maupun konsekuensi itu tidak baik buat anak menurut di pembelajaran budaya positif di sini. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Biasanya anak kan tidak selalu benar, pernah melakukan kesalahan. Menunjukkan kesalahannya, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, mengkritik dan mendiamkannya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, ketika murid panjenengan melakukan kesalahan, tindakan mana yang panjenengan lakukan, Bapak Ibu guru? Yang paling bawah, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Seperti itu? Ya, ternyata situasi di kondisi buruk. Apa Respon refleks ya. Jika Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, maka Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal, termasuk memberikan hukuman maupun konsekuensi seperti itu, dan memberikan pernyataan dan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati peserta didik kita. Selanjutnya mengenai pengertian restitusi, kok langsung membahas mengenai restitusi ya. Untuk menjawab dari jika Anda melakukan tindakan-tindakan tadi ini, maka Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Nah, biar kita tidak menjadikan anak kita menjadi anak yang gagal, apa yang kita lakukan? Nah, kita pelajari materi selanjutnya, yakni mengenai pengertian masuk ke restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
menurut Johnson 2004. Yang dimaksud mereka di sini adalah murid ya. Kita belajar untuk tidak selalu menyalahkan pada anak. Di sini kita belajar mengenai restitusi. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya bila murid kita melakukan kesalahan tidak langsung ditegur, mengapa kamu melakukan seperti itu? Nah, langsung dibuat mereka merasa bersalah. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mengapa dikatakan restitusi itu paling baik? Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari restitusi. Masuk ke konsep 3 mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu Guru baru mendengar. Juga saya sebagai CGP juga baru mempelajari di modul 1 mengenai keyakinan kelas di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal di sekolah juga sudah ada disiplin sekolah. Di sini fokusnya pada kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Untuk kesepakatan kelas juga ada kami, guru dan murid. Kami yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini merupakan kesepakatan kelas. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau tadi kita lihat di sini, contoh dari kesepakatan kelas, datang tepat waktu, sampai tadi kami yang murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada pernyataan, Bapak Ibu bisa memberikan kalau masuk keyakinan kelas itu bagaimana? Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan.
dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau masuk ke keyakinan kelas ini menjadi kalimat yang bagaimana? Contoh 1, Bu. Ini tadi contohnya kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam di sini, menjaga kebersihan sekolah. Coba dari Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh untuk masuk keyakinan kelas jika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Monggo. Tidak harus urut, mungkin bisa dari dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan Kalau yang dilarang itu masuknya pada tata tertib, ada tata tertib. Kalau kesepakatan biasanya kita menggunakan konsensus bersama. Yang menjadi kalimat bagaimana, Pak? Contoh kata-katanya. Contoh kata-katanya. Misalnya yang dari peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau dibuat kalimat keyakinan kelas diganti dengan kalimat sayangi teman, sesama, sayangi teman. Apa bisa seperti itu? Bisa, Bu. Gunakan masker, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor, berarti bermain di tempat yang aman. Bermain di tempat yang aman, betul. Kalau kita lihat dari sini, contohnya deh, maksudnya di sini gunakan masker tadi menjaga kesehatan, ya. Kalau bergantian atau menunggu giliran, antri, biarkan antri, ya. Biarkan antri. Menggunakan kode, menjaga kesehatan. Kalau tadi dilarang melakukan kekerasan, menyayangi sesama. Termasuk ke keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masalah untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen untuk keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Juga tadi bisa ditambahkan menyayangi sesama. Dilarang menggunakan narkoba, ini juga berkaitan dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, dan ditambahkan budaya antri. Gunakan masker, ini juga untuk keselamatan, juga kesehatan, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Berarti kalau kita berkeyakinan kelas, ini masuk dari peraturan, bisa dibuat untuk keyakinan kelas, berubah menjadi kalimat seperti itu. Konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan pokok pastinya tahu ya. Kalau kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Ada belonging, power, fun, freedom. Kalau belonging apa? Gambarnya kebutuhan kasih sayang, power, fun, freedom, dan survival. Konsep yang kelima ini restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang merupakan sebuah program disiplin positif yang berpusat pada murid. 1. Penghukum. 2.
pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, tentunya Bapak Ibu Guru sudah pernah melaksanakannya. Dari 5 itu mana yang sudah panjenengan lakukan? 3. Apa diantaranya? Teman. Penghukum. Loh, kalau kita belum belajar mengenai budaya positif, tentunya untuk menghukum itu kan tujuan kita untuk disiplin murid itu ya, untuk kebaikan murid. Oh, ternyata setelah belajar mengenai budaya positif, oh menghukum itu ternyata tidak diperbolehkan seperti itu. Gantinya apa? Belajar tentang restitusi seperti ini. Oh, menghukum. Yang ketiga apa tadi? Teman. Sudah, teman, menghukum. Membuat rasa bersalah. Sampai guru sakit tak bawa ke sekolah, kok rame-rame. Nah, seperti itu kan membuat rasa bersalah. Posisi penghukum. Nah, panjenengan melakukan posisi sebagai penghukum, apa yang saya lakukan? Apa yang pernah saya lakukan? Misalnya dicocokkan karo adikku. Oh, ternyata ini aku termasuk penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kenapa? Kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti itu. Pernah Bapak Ibu? Awas. Kamu selalu saja salah, terus dimarahi, gak bisa begitu. Selalu pasti selalu dan terakhir selesai paling telat terus. Nah, seperti itu, perkataan seperti itu juga masuk sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara dari Bapak Ibu Guru. Penghukum ini memiliki ciri-ciri, diantaranya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jadi menunjuk-nunjuk, menghardik. Mungkin saya juga pernah melakukannya. Oh, ternyata setelah belajar di sini, oh setelah seperti itu tidak boleh kan begitu. Saya pertama mungkin saya juga mencontohkan dengan diri saya. Oh, pernah melakukannya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan datang? Tepat waktu. Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Terlambat lagi. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Atau kalau malah dibiarkan, kalau upacara sudah mau mulai dengan santai saja lewat, tidak merasa bersalah. Kalau ini posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari penghukum tentunya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu
rendah diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Oh, terus kalau seperti itu tadi, orang tua kerja dari panja, berarti kan ya kasihan orang tua saya. Memiliki rasa seperti itu, mengecewakan orang-orang disayangi. Nada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Nah, di sini contoh kalimatnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, ini termasuk salah satu contoh dari kalimat membuat merasa bersalah. Hasilnya, mungkin hasil dari kalimat di atas tadi, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, sehingga anak itu menjadi pendiam karena merasa bersalah. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dia merasa tertekan karena membuat orang itu merasa mengecewakan orang lain. Nah, kalau penghukum anak itu kadang dia bisa melampiaskan amarahnya, malah lebih berbahaya dari pembuat merasa bersalah, walaupun bahasa yang disampaikan oleh bapak ibu guru itu lebih halus. Posisi teman, mungkin juga saya paling pol itu menjadi posisi teman. Ternyata di sini ada 5 posisi kotor, ada sebagai manajer, tambahkan lagi ya, sebagai teman paling baru bisa menjadi posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya, seperti itu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah sebagai guru memposisikan sebagai teman ini juga ada hal negatifnya, diantaranya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, di sini kalau kita memposisikan diri sebagai teman seperti itu, karena kita kalau lagi bahasa gaulnya kita kan besti ya, nah seperti itu. Biar dengan murid merasa akrab, yuk kita selesaikan tugas ini. Nah, kalau gurunya nanti tidak ada, dikhawatirkan hal yang mungkin bisa terjadi, hal yang negatif yang bisa terjadi, diantaranya seperti tadi. Nah, kalau posisi guru sebagai teman di sini, ini ada ciri-cirinya, yaitu nada suara ramah seperti kepada temannya, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, seakan dengan temannya. Misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, bukan? Kenapa
sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Tidak marah ya? Pak gurunya tetap di sini, Pak gurunya tidak marah. Tapi berposisi sebagai teman. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Di sini juga saya pernah mengalaminya juga, memposisikan sebagai teman, guru sebagai posisi sebagai seorang teman seperti itu. Ternyata kadang diperintah oleh guru yang lain tidak mendengarkan. Seperti itu hal negatif yang bisa terjadi. Posisi pemantau atau monitor. Nah ini kita perhatikan, ini ada sebuah video. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dari potongan video ini bisa Bapak Ibu perhatikan. Kira-kira Ibu yang ada di video ini sebagai apa? Pemantau. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan, memantau berarti mengawasi tadi. Nah, ya kan? Ini sebagai pemantau. Nah, kan walaupun muridnya itu terlambat sekolah. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau di antaranya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti video yang tayang tadi. Memanggil nama anak tersebut, terus ditanya peraturannya apa. Kan anak tersebut dikasih waktu untuk berpikir. Nah, bisa menjawab, oh peraturannya masuk jam 7. Sekarang jam berapa? Bisa melihat, oh memang tahu kesalahannya seperti itu. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau strip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Seperti di video tadi. Pemantau memiliki ciri-ciri sebagai berikut: nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini contoh percakapan antara guru dan muridnya. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya,
Saya tunggu bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Nah, juga percakapan ini seperti video tadi. Hasil, kalau kita sebagai guru memposisikan sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu itu, waktu jam istirahat, dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Perhatikan, sudah cuplikan video sudah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Inilah cuplikan dari video mengenai posisi guru sebagai manajer. Manajer di sini. Mungkin saya juga belum pernah melakukan posisi guru sebagai seorang manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kalau kita mau memposisikan diri sebagai seorang manajer, kita harus menguasai diri sebagai guru, sebagai seorang teman, dan sebagai seorang pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas.
seorang manajer, kita harus membuat keyakinan kelas yang dibuat terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu nanti dibuat di dalam kelas yang diyakini dan dibuat bersama murid-murid dalam kelas tersebut. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini anak-anak disuruh diminta untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi. Seperti di video tadi, terlambat sekolah. Kenapa terlambat sekolah? Oh, alarmnya lupa dihidupkan, lupa menyetel alarm. Nah, terus solusi apa dari lupa menyetel alarm? Nah, nanti akan tidak lupa menyetel alarm seperti di video tadi. Konsep yang kelima mengenai segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang dilakukan seorang guru jika menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkah yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Belum diakhiri, dari segitiga restitusi, jika kita menerapkannya pada anak didik kita jika melakukan kesalahan, jangan lupa jika menasehati, jika menerapkan segitiga restitusi ini, anak dipanggil, jangan di hadapan anak secara klasikal, ya. Biar anak itu bisa melakukan kesalahan tidak merasa dipermalukan, dipanggil secara pribadi seperti itu, bisa di ruangan yang kosong. Nah, nanti anak-anak diminta untuk apa yang dilakukan, kesalahannya apa, untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Nah, dari diseminasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu Guru ingin tanyakan, nanti kita diskusikan, kalau bisa saya jawab. Seperti itu. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang dinamakan keyakinan kelas. Siapa tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan di kelas 5 untuk perilaku-perilaku yang baik. Tadi keyakinan kelas adalah perilaku-perilaku yang kita lakukan
Silakan yang sudah ditempel. Misalnya yang bisa terbaca. Yuk, segera ditempel yang sudah. Boleh menuliskan lebih dari satu. Yuk, silakan yang sudah ditempel di depan. Sudah, Mas Iqbal, tempel. Yuk. Nah, iya. Sudah semua? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang tidak diam 2. Betul ya? Dari keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat, satu anak dengan satu anak yang lain sama atau beda? Ada yang sama, ada yang beda. Coba kita lihat. Nah, saya kira Mas coba dibantu untuk membaca. Nanti dikelompokkan mana yang mengenai kebersihan, lato-lato, apa ini dibaca? Yang keras. Tidak main lato-lato, dikelompokkan yang masih tidak main lato-lato. Yo, sama lagi, sama kan? Masalah kebersihan. Sudah dikelompokkan. Terima kasih Mbak Sakira. Sudah kita kelompokkan. Tidak boleh main lato-lato di dalam kelas. Melaksanakan piket, menghormati dan mendengarkan ibu guru saat di pembelajaran kelas. Terus melaksanakan tugas dan PR dengan tanggung jawab. Ada seperti itu. Nanti di reka bu guru dibuat di sebuah kertas pelangi, di mana kesepakatan kelas yang kalian buat menjadi keyakinan kelas yang harus kalian patuhi. Sudah dibuat sendiri, dipatuhi sendiri. Paham anak-anak? Nanti kalau sudah jadi ditandatangani oleh guru dan ibu kelas. Terima kasih untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 hari ini. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mencoba menerapkannya dalam keseharian di sekolah. Di antaranya, mencoba mengatasi masalah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dan mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Untuk implementasinya ke depan, saya akan mengajak rekan-rekan saya untuk melaksanakan secara bersama-sama agar budaya positif sekolah kami dapat tercapai.